ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa summa ila hadrat li muallimina wa li mudabbihina wa li muraghibina wa li mursyidina wa li ustadina susana majana Muhammad dengan sanusi mengajak kasih Muhammad syai'an ini Mursyidah bin Abdul Suyuti wa nafa'nahum bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardo abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jangan bilang mengusap muka setelah berdoa ini bid'ah, jangan. Karena ada hadisnya di dalam hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, yang namanya berdoa itu meminta, yang namanya meminta tangannya di bawah apa ke atas? Ke atas. Apa kieu? Pak, mama minta duit, kieu teh. Pasti yang namanya minta mah begini, apalagi kita mintanya kepada Allah. Angkatkan kedua tangan kita, setelah selesai kita membaca doa, tiupkeun terus usapkeun kasih. Kenapa? Barokah kabulnya doa ada pada telapak tangan kita. Amin. Yakin nggak Bu? Yakin? Ulah yakin ngayak-yak teu make yakin. Harus yakin, hakul yakin. Karena kita kemarin sudah berdoa kan ya Bu ya. Doa hari apa Bu? Rebo Wekasan. Jangan bilang bid'ah ya Bu ya. Kalau semuanya perkara ibadah dicontohin sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti jatuhnya wajib. Bahkan ada salah satu keterangan hadis, ada salah satu sahabat yang gak berani memakan buah semangka. Karena di Arab semangkanya bagus-bagus Bu. Pernah ke Arab? Ke Empang. Semangkanya segini-segini tanpa biji. Itu enak semangkanya. Ada salah satu sahabat gak berani memakan buah semangka karena selama hidupnya sahabat itu belum pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan semangka. Segitunya Bu, itu baru makan semangka, apalagi ibadah-ibadah sunat yang lain. Kata sahabat, kenapa tidak berani?
sahabat yang lain bertanya, kenapa kamu tidak berani makan semangka? Saya belum pernah melihat baginda Rasulullah memakan semangka. Apa dikupas dulu di kulitnya, apa dipotong, apa digagorkan karena tihan, apa digorogot. Jadi saking belum pernah melihat baginda Rasulullah SAW memakan semangka, sahabat itu belum berani memakan semangka. Mungkin beliau makan semangkanya sama putranya, sama cucunya di dalam kamar, mungkin nggak kelihatan sama salah satu sahabat itu, sehingga dia tidak berani memakan buah semangka. Apalagi yang sekarang, maaf ibu, yang pemahaman nggak usah dibahas. Itu tahlil itu bid'ah, yasin itu bid'ah, waktu itu bid'ah, terus kemudian talqin juga bid'ah, apalagi yang namanya rebo wakasan, nisfu saban, sholat rajab, maulid, Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itu ada tulisannya di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang diawali dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Itu ada tulisannya di dalam. Buat Umi pribadi, mungkin buat mama-mama semuanya, kemarin kita hadir bawa kasan itu, yakin, seyakin-yakinnya doa kita diangkat oleh Allah SWT. Tinggal tunggu beritanya di televisi, baik di radio atau di media-media mana. Kepada khususnya Kota Bogor dianjurkan besok hari tidak usah memakai masker. Amin atuh ibu. Amin. Emang ada kikiran wae. Ada kikiran terus kikiran. Pengen kairaha. Beres ibu? Ya Allah, kamari Umi jadi masker kami hilang terus. Kondangan ke Gumati Resto, sholat buka masker pas berkan dilihat maskernya hilang lagi. Meuli deui. Cucu naik masker. Kan kita mengharap seperti itu ya Bu ya, supaya kita kalau ketinggalan juga deg-degan di jalan. Duk. Ayah polisi ngaguluk, aduh, nih masker, buru-buru ditaikun. Kok semua ebe kan? Terus ya Bu, ya Allah, Ibu ya Allah, kalau kita nggak ngikutin, usianya. Nah, tapi kemarin kita berdoa, yakin doanya doa penolak bala. Banyak ibu-ibu sudah hafal, insya Allah. Tetapi di situ ada sholat tolak bala. Sholat sunat menurut keterangan ada, Bu Yen pernah baca bukunya, seluruh sholat sunat itu jumlahnya sampai ada 90 macam sholat sunat. Masya Allah, tabarakallah. Kita mah rawatib saja, tidak selalu dikerjakan. Dikerjakan qobliyah, ba'diyahnya kagak. Ayo ngaku. Ayah begitu ayah? Mana tiumna coba? Iya. Tidak qobliyah. Toto ba'diyah weh. Johor ya. Toto ba'diyahnya aja, qobliyahnya enggak. Itu yang rawatibnya. Belum sunat-sunat yang lain. Apalagi negara kita sedang digoncang dengan musibah corona virus. Mudah-mudahan dengan doanya kita semua oleh Allah doa kita dikabul. Sholatnya 4 rakaat. Ibu-ibu kenapa sih ada Al-Kausar? Ya Bu ya, berapa kali Bu Al-Kausar? 17. Al-Kausar itu biasanya Ibu, biasanya nih pengalaman. Kalau kita naik motor tidak bawa SIM, belum punya SIM, baca aja surah Al-Kausar. Pelebah inna syani'aka huwal abtar. Polisi tenempauin ka urang. Gitu cenah. Ada yang pernah membuktikan, baca aja itu Umi, surah Al-Kausar. Kita tidak punya SIM, nanti insya Allah selamat. Menurut Umi, walaupun kita baca surah Al-Kausar 1000 kali, kalau kita naik motor tidak pakai helm, betul? Tidak punya SIM, betul? Komo ayeuna teu make masker, keun bae Al-Kausar na 1000 kali, eta polisi pasti molotot prit. Betul Ibu? Jangan mengandalkan, karena doa itu ikhtiar, kabulnya adalah kejutan.
Kenapa 17 kali? Mungkin ibu-ibu tidak bisa memastikan karena ada perawi-perawi keterangan-keterangan, karena di dalam sehari semalam sholat itu ada 17 rakaat. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas kemarin sudah dibahas oleh guru kita. Punya beberapa nama, ada 6 Al-Ikhlas itu ada 6 nama. Di antaranya yaitu surah Tauhid, mengesahkan, mensatukan Allah. Yang kedua, mengosongkan hati kita. Yang ada di dalam hati kita hanya Allah, Allah, Allah. Karena kalimatnya Qul huwallahu ahad, Allahus, hanya kepadamu kami meminta. Sobat itu meminta. Meminta apa? Ala umuri dunya waddin wal akhirah. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu. Kenapa 5? Kebetulan ayatnya 5. Kemudian yang ketiganya membaca surah Falaq dan Anas. Al-Falaq dan Anas. Satu kali ibu-ibu harus yakin. Saya belajar tafsir sama mama dulu kan sempat di Al-Ihya. Itu di dalam tafsir kata mama menerangkan baik tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, semua tafsir meyakinkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi yang namanya Ludov bin Amr. Di dalam sejarah sampai rambutnya rontok 11 helai. Makanya sekaligus turun ayat surat Al-Falaq sama Anas, dua-duanya seluruhnya 11 ayat. Biasanya kan Bu, kalau wahyu itu sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu, sesuai apa yang dibutuhkan oleh baginda Rasulullah SAW, sesuai untuk menyelesaikan segala urusan. Biasanya turun wahyu itu tidak satu surat sekaligus. Wahyu yang pertama di Gua Hiro, surah apa Bu? Berapa ayat? 5. Yang terakhir surah Al-Maidah ayat ketiga, An-Nisa ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu alaikumul Islam dinan. Cuman satu ayat. Al-Alaq pertama 5 ayat. Ini turun sekaligus 2 surat 11 ayat. Karena asbabun nuzul surat itu terjadinya sihir kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, kita mah nggak usah disihir, iman kurang mah oleh. Gara-gara ku hujan teboga payung, mulai oleh. Maji entong. Gara-gara ayah besan datang, kita mau ngaji. Maji entong. Gara-gara kaundangan diajakan ngabesan, besannya pejabat, keren. Jadi maji entong. Betul Bu? Kita iman kita itu seperti itu, termasuk orangnya yang ngomongnya. Barusan juga di dalam hati begini, ayah Ustaz Marduki iya, ayah Ustaz Yamin iya, tuh udah mulai kan ada kawan. Si Aji Neneng telepon, Mi kalau gue dari Neneng udah berangkat mau pakai angkot, kumahannya uminya, mobilnya tuh ayah, iya rek ngajantan diharap angkot, cek Aji Neneng pakai angkot kamu pusing, terjadi cicing, ngahulang udah dandan, udah sholat duha, udah bikin obat, udah satujud, ngahulang. Ada Ustaz Marduki, ada Ustaz Yamin, itu datangnya tina naon Bu, mulai ada oleh. Tahu-tahu mobil teh dianterin, giginya datang, Mi berangkat ya. Alhamdulillah akhirnya itu yang sudah mulai oleh, rada bangkit lagi. Oh iyalah berangkat bismillah tawakkaltu alal. 11 ayat sekaligus untuk menangkal sihir. Nah kita
ibu-ibu harus yakin kepada doa. Ibu pengen dirindukan oleh surga? Pengen dirindukan oleh surga? Nomor satu, urutan nomor satunya tartilil Quran. Orang yang rutin membaca Al-Quran. Tanya sama diri kita udah rutin nggak baca Al-Quran? Ibu dari subuh sampai 2 udah berapa ayat yang dibaca? Terus baca Quran hari ini? Atas ayat kursi, malam Yasin, ke sore Waqiah, soalnya dikocok arisan, menang arisan. Maksudnya tartilil Quran itu bukan yang dimaksud malam Jumat baca Yasin, atau ada yang malam Sabtu baca Yasin, ada yang malam Jumat baca surah Al-Kahfi, malam Senin baca surah Al-Baqarah. Bukan urutan yang seperti itu. Yang disebut tartilil Quran itu murattab. Terus dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam, kembali lagi kepada surah Al-Fatihah. Para malaikat menyaksikan rumah yang dipakai membaca Al-Quran bakal diselamatkan dari bencana. Ibu tinggali di televisi Bondongan, Pamoyanan, berapa puluh rumah. Darasa Bu? Kita mah alhamdulillah ngan kenteng we nyoroson. Bocor ke kamar, ditandean ku panci. Tidak punya panci, dah urang matara masak pakai panci, ayeuna handuk diturunkeun make handuk. Cuman sebatas bocor. Saudara-saudara kita yang di Jakarta tidak sedikit menjadi korban banjir karena hujan. Nah, hari ini Jumat kita sudah membaca sholawat. Mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sarana syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kepada Hanca kan baru 15 ayat. Baru 15 ayat surah An-Naba. Ibu-ibu pengen hafal? Jangan sengaja menghafal, ibu bacanya diulang-ulang. Umi juga udah nggak bisa untuk menghafal teh susah ibu, jadi diulang-ulang. Misalkan amma yatasaalun anin naba'il azim, amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba'il azim, terus gitu ibu. 2 ayat apal sehari, besok tambah lagi 2 ayat, seperti itu ibu ya. Insya Allah urang mau apa, soalnya mikiran belanja, jadi tidak pernah nempel. Yang penting dibaca Quran setiap hari. Insya Allah yakin nggak Bu? Yakin nggak? Harus yakin. Kedua, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tetap kita berdoa dengan bahasa Qur'an. Apalagi sholawat yang tadi yang sama Ustaz Yamin, karena Umi suaranya sudah kayak embeng rebek. Dulu itu sholawat itu dilantunkan sama Umi, sama Teh Dede Juhriah, Qori'ah internasional yang dapat di Kuala Lumpur. Waktu itu suaranya bagus, Umi teh bisa melantunkan sholawat itu. Mending ngeluh-ngeluh ibu direkam ya Bu ya. Tapi sekarang rekamannya nggak ada dan Umi juga lagunya sudah lupa. Tetapi kita baca terutama sholawat hidroqiyah tadi supaya khutbah dipeganglah tanganku. Kepada siapa? Kita meminta kepada syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Umi sudah ajarkan sholawat. Ada lagi sholawat yang beberapa Jumat yang lalu. Ya apa ya, lupa lagi Umi juga. Yang begini bunyinya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Coba Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma apa? Allahumma tariqal mu'adiyal mustaqim gitu. Tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hadina tariqal mustaqim. Tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim. Tariqa syuhada'i wal muhajirin. Allahumma hadina tariqal mustaqim. Tariqa syuhada'i wal muhajirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim. Ya Allah, berikanlah buat kami semua jalan menuju yang lurus, aidinul Islam, yaitu jalannya orang-orang agama Islam. Tariqal anbiya, siapa jalannya yang lurus itu? Jalannya para nabi dan para rasul. Allahumma hdina tariqal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, aidinul Islam, yaitu agama Islam. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang berjihad dan jalannya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjihad, orang yang berhijrah. Jihadnya apa? Tarku min amri dunya, sebagian meninggalkan urusan dunia sebentar. Cucian, kumahaneun, terus cani poe-poekeun. Oh, terus ibu sapuaneun, pelen sadayana belum dikerjakan. Biar nanti saja pulang dari Al-Ghazali, insya Allah pekerjaan dunia kita akan dikerjakan kembali. Setuju? Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kerjakanlah urusan duniamu, sesehanmu, kumbahanmu, sapuanmu, incumu, besanmu yang ada di rumah, seolah-olah nanti pulangnya kita akan bertemu kembali dengan pekerjaan itu. Tapi kerjakanlah urusan akhiratmu apa? Ngaji, sholat, puasa, sedekah, yang ada kaitannya itu ibadah dengan Allah. Jangan dinanti-nanti. KWA. Geus barudak gede. Budak gede teu ngaji keneh wae. Kok nggak ngaji? Soalnya kan anak-anak melang kalau ditinggalin, nanti kalau emaknya ngaji, waktu anak-anak di rumah bawa teman-temannya laki-laki sama perempuan, kita nggak tahu.
Insya Allah kalau udah pada nikah mah bebas, ente deg-degan hati menikah. Iya dah. Betul? Beres. Anak kita nikah, nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Gimana atuh ya? Kan incu. Iya mana jeung bapana kerja. Nanti insya Allah incu nages galede. Panjang umur incu nagalede, geus SMA. Eta nini can ngaji keneh wae. Kunaon bareto mah incu ayeuna mah inco. Leres Bu, enggak bisa mau ngaji di majelis taklim selonjoran ngerakeun batur meakeun waktu, meakeun tempat buat orang lain. Duduk lama juga cara rangkel. Itu jadi incok, jangan nanti keburu mati. Mau sholat ini pekerjaan umi, engkewe sholat isana jeung tahajud. Akhirna bablas ibu-ibu boro-boro tahajud, isakna oge henteu. Ibu-ibu kadangkala kita kerjaan gak ada kerjaan ibu, tapi itu waktu teh ditipu, menipu kita, bukan ditipu. Waktu itu menipu kita. Zohor ada di rumah, cambek belak we. Akhirnya Johorna kecapean, udah nyuci, udah masak, udah bebenah, beres makan, lain sholat heula, kalakah makan heula, geus makan teh jadi tunduh. Komo lamun makanna ujung sambal, ujung lalap, make pepes lauk emas tak umi sok dipasihan ti Al-Ghazali, untung hipu. Lamun teu hipu maloba tulangan, dikoer-koer basieun kabeureuyan. Lama makan itu sampai 35 menit makan henteu. Encan cuci mulut, dipesek heula manggahna, disiksikan neangan heula garpuhna, kakarak dicocol, total makan persiapan jeung cuci mulut, cuci muka, cuci kaki saja. Ada yang sholat Johor saja? Ayah? Berarti jangan pun kepada Allah, buat diri kita sendiri kita tidak bisa adil. Adil membagi waktu. Maca WA kuat kacantengan lengan kikituan. Betul Ibu? Ayo ngaku. Ada nggak yang pegang Quran nepi ke sing siremen? Kakarak samakro nyalahkan karena kacamata. Maaf nih kacamatanya nih kayaknya pengen ganti nih kacamata nih tuh, lihat tuh kurang jelas. Quran ngomong jangan nyalain gue, jangan nyalain kacamata, elunya aja yang kagak mau tuh. Begitu kata Quran, betul Ibu? Jangan dinanti-nanti. Mau sodako jangan dinanti-nanti. Apalagi sekarang bulan Safar, kemarin Rebo Kasan, besok udah terakhir bulan Safar. Sodako itu penolak bala. Kenapa Ibu? Yakin carry dibayar cash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kalau kita puasa, itu hubungannya dengan Allah. Tapi kalau sodako, as-sodako itu lidafil bala. Orang yang diberi oleh kita, orang tersebut mendoakan kita. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan panjang uswanya, sing seueur rezekina malaikat amin. Kita dapat rezeki diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak Bu? Yakin nggak Bu? Yakin. Madu awal gini teh boga duit mah nu merek. Kan rezeki itu bukan uang, Ibu. Boting endog nu mere sakionya punya. Gitu kesumi Ibu ya Allah, bersyukur sama Allah Ibu. Iya corona ini kan masih ada 11 masjid dan majelis taklim yang belum dibuka pengajian. Belum ada yang berani buka, apalagi majelis taklimnya sebelah Bapak Wali Kota, Tuani atau Syunun. Masjid-masjid nggak berani Ibu. Kalau kita diukur dengan akal, aduh syariat saya makannya dari situ. Betul Bu? Di mana? Tapi Allah punya aturan, kata Allah. Nahnu nasukuhum wa iyyahu ta'budun.
8 bulan sampai detik ini Umi belum beli beras. Bukan dari sumbangan di cokotan KTP itu. KTP kakak dicanakan. KTP na Umi, kakak na Umi, alhamdulillah 8 bulan dikaina, teu aya setengah liter gitu aya. Dari mana Umi? Rizqum minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Umi rebo wekasan di abdi we. Oh mangga neng mangga, sakatena urang ngadoa. Dari majelis Uminya, iya ada berangkat kita rebo wekasan. Pulangnya teh Bu dapat sembako. Alhamdulillah, kan begitu saya mulai pandang dari rebo wekasan ambil menang sembako. Gitu Ibu, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, seyakin-yakinnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ada waktu